Jadi hari ini ICW dan TAU telah melayangkan laporan atas kasus doxing yang dialami oleh ICW. Laporan kami sudah diterima oleh SPKT dari Skrim Polri dan selanjutnya akan dilakukan proses penyidikan lanjut oleh penyidik. Mungkin kalau untuk substansi laporannya tadi ada update kalau di awal ada dua pengenaan pasal sebetulnya yang kita cantumkan. Yang pertama undang-undang data pribadi dan juga undang-undang administrasi kependudukan. Tapi tadi pada akhirnya diskusi tim hukum dan ICW hanya ada satu undang-undang yang digunakan, yaitu undang-undang perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 65. Oke, bisa diulang lagi Pak untuk barang bukti yang dibawa ke dalam gedung apa ya? Ya, ini melanjutkan dari Mas Viko ya. Jadi teman-teman laporan polisi kita diterima oleh TKT Barangkali setelah prosesnya hampir 4 jam gitu ya dari tadi kita melaporkan. Nah memang tadi disampaikan bahwa kami awal mulanya mengusulkan ada 2 undang-undang yang dikenakan terhadap terduga pelaku begitu ya. Satu undang-undang perlindungan data pribadi dan kedua undang-undang administrasi kependudukan. Namun diskusi kami PKT kami lantai 15 di ruang Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim. Kemudian dari diskusi tersebut maka diputuskan kita menggunakan pasal 67 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, kami melaporkan peristiwa dugaan penyalahgunaan data pribadi milik klien kami yang juga rekan kami di Corruption Watch. Dan untuk barang bukti yang kami ajukan ada 2 kurang lebih. Pertama, tangkapan layar atau screenshot berkaitan dengan konten yang diupload di media sosial Instagram begitu. Ada 3. Pertama, konten berkaitan dengan pemberitaan salah satu peneliti cewek yang mengomentari bahwa Jokowi merupakan finalis dari kejahatan korupsi. Yang kedua, data pribadi yang berisi data administrasi kependudukan. Dan yang ketiga, tangkapan layar berupa screenshot get kontak atas nama dan nomor pribadi milik peneliti ICW. Lalu kami juga menyertakan tangkapan layar yang berisi telepon dari nomor tidak dikenal, kemudian juga chat pesan singkat melalui WhatsApp yang juga berisi nada ancaman. Kami tadi menyerahkan langsung ke petugas atau perwira piket di TKT Barangkali. Yang untuk kami sempat juga diancam untuk kemudian dihilangkan nyawanya. Kemudian juga ada kata-kata intimidasi begitu, menggunakan kata-kata yang dilakukan melalui nomor telepon. Ini kan doxing ya, berarti banyak berapa orang mungkin yang sudah dilakukan? Berapa akun gitu? Kami pun tidak terfokus melaporkan akun tertentu begitu ya, tapi kami menyertakan ada peristiwa doxing. Kami memandang bahwa untuk kemudian menindaklanjuti siapa pemilik akun ya yang mengunggah konten data pribadi milik klien kami, itu kami rasa ranahnya penyidik. Kami akan meminta permohonan perlindungan dari LPSK juga membuat aduan ke Komnas HAM karena patut dipandang juga kasus ini sebagai bentuk serangan terhadap pembela hak asasi manusia. Karena kerja-kerja yang dilakukan oleh klien kami sebagai peneliti di ICW berkaitan dengan advokasi hak asasi manusia. Jadi kami juga mendorong kepada kepolisian untuk berkomitmen secara serius dan sungguh-sungguh melakukan penanganannya dan mengutamakan keamanan juga keselamatan dari pelaku. Itu sama ini.